Selamat malam Kakak Tika. Bagaimana kabarnya nih hari? Malam juga Kakak, puji Tuhan kabar baik. Kalau Kak Oin sendiri bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, kabarnya saya juga baik Kakak. Em, Hari ini Kakak Tika mau melakukan proses coaching toh dengan Kakak Ibu Lita. Iya, betul-betul. Sebelum proses coaching ini dimulai, ada yang perlu saya bicarakan dengan Kakak Tika. Boleh? Iya Kakak, boleh silahkan. Jadi, eh, sebelum proses coaching ini dimulai, nanti Kakak Tika dalam coaching ini nanti Kakak Tika berperan sebagai coach dan Kakak Lita sebagai coachee. Seperti itu ya Kakak ya? Iya Kakak, Jadi benar. pada proses coaching ini nanti saya akan mengamati dan juga saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Saya juga mengamati apakah langkah-langkah coaching sudah sesuai tidak dengan alur Tirta. Nanti saya juga akan mengamati Kakak Tika itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee. Nah, coachee di sini tadi Ibu Lita. Kemudian saya juga nanti akan mengamati bagaimana respon serta jawabannya dari Ibu Lita, apakah sesuai tidak dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Kakak Tika. Jadi satu lagi Kakak, nanti jangan sampai lupa ya Kakak ya, agar proses coaching ini nanti harus sesuai dengan prinsip. Prinsip yang pertama itu kemitraan, kemudian prinsip yang kedua proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Sebelum Kakak Tika melaksanakan coaching ini, boleh tidak saya mengajukan beberapa pertanyaan ke Kakak Tika? Boleh Kakak, silakan. Kira-kira kompetensi yang ingin dikembangkan oleh Kakak Tika nanti dari proses coaching ini apa? Oke, baik Kakak. Kompetensi yang akan saya kembangkan dalam proses coaching ini berlangsung nanti, tentunya yang menjadi kompetensi inti dari coaching itu yang meliputi 3 poin. Yang pertama itu saya akan mengajukan pertanyaan berbobot, kemudian kesadaran penuh, sama yang ketiga itu saya akan mendengarkan dengan aktif. Seperti itu Kakak. Oke, baik. Berarti Kakak Tika ingin mengembangkan 3 kompetensi coaching ya Kakak ya? Ya. Dimulai dari kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Kakak, dari ketiga kompetensi itu kira-kira yang lebih spesifik yang ingin dikembangkan oleh Kakak Tika itu apa? Oke, baik. Dari ketiga kompetensi inti coaching ini, yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan pada proses berjalan ini nanti, yang pertama itu saya akan mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot sekaligus dengan mendengarkan aktif. Oke, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot ya Kakak ya? Iya, betul. Oke, nah kira-kira indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Kakak Tika itu seperti apa? Iya, baik. Dari proses coaching ini nanti indikator ketercapaiannya yang ingin saya dapatkan itu adalah yang pertama, coachee dapat merumuskan idenya, kemudian menyampaikan persoalan-persoalan sekaligus coachee sendiri dapat menyampaikan dan merumuskan ide berdasarkan persoalan yang dihadapinya dengan dibantu oleh pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan. Seperti itu, Kakak. Oke, baik. Terima kasih Kakak Tik. Jadi silakan Kakak Tika melakukan proses coaching bersama dengan Ibu Lita. Silakan. Baik, terima kasih Kakak.
Eh, Baik, selamat malam Ibu Lita. Halo, selamat malam juga Ibu Tika. Bagaimana kabar? Oke, ya puji Tuhan, kabar baik Kakak. Kalau Kakak Lita sendiri, bagaimana kabarnya pada malam hari ini? Iya, puji Tuhan, saya juga baik, Kakak Tika. Oke, baik Kakak Lita, karena waktu kita singkat saja pada pertemuan kita malam ini, kita akan melakukan proses coaching. Eh, untuk itu, pada pertemuan malam ini, apa yang ingin Kakak Lita sampaikan? Halo, Kakak Lita? Iya, halo Kakak Tika. Mohon maaf saya lagi jaringannya tidak bagus ini. Mungkin bisa diulang pertanyaannya Kakak Tika. Oke, baik Kakak, terima kasih. Eh, ya, pada malam ini kita akan melakukan proses coaching. Untuk itu, ada pertanyaan yang mau saya tanyakan kepada Kakak Lita sendiri. Itu kira-kira apa yang mau Kakak Lita sampaikan pada pertemuan kita malam ini? Ya, baik Kakak Tika. Terima kasih pertama-tama karena Kakak Tika sudah bersedia bersama-sama dengan saya mendengarkan cerita saya ini. Jadi Kakak Tika, saya mau bercerita sedikit tentang apa yang saya alami saat ini. Jadi begini Kakak Tika, ini kan tahun ajaran yang baru. Nah, kemarin kami sudah rapat pembagian tugas dan kebetulan saya mendapatkan tugas untuk mengajar di kelas 7. Nah, tapi sebelumnya di kelas 8 atau kelas 9. Jadi ini pengalaman pertama. Nah, kebetulan juga di sekolah saya, pada umumnya berdasarkan pengamatan saya ini anak-anak masih menggunakan bahasa Manggarai, bahasa daerah gitu. Jadi apalagi dengan kondisi saya yang belum terlalu lancar bahasa Manggarai, jadi semacam ada keraguan dari saya apakah proses pembelajaran yang saya lakukan nanti ini Kak bisa berjalan dengan baik tidak? Begitu, itu yang saya khawatirkan selama ini. Oke, baik Kakak Lita. Yang saya tangkap dari apa yang sudah disampaikan Kakak Lita barusan, Kakak merasa khawatir. Nah, ada kekhawatiran karena sekarang sudah tahun ajaran baru dan Kakak ditugaskan untuk mengampu kelas rendah yang notabene sebelumnya Kakak belum pernah mendapatkan tugas seperti itu. Karena sebelumnya Kakak hanya mengajar di kelas 8 dan kelas 9. Yang notabene juga karena murid baru yang kecenderungannya masih menggunakan bahasa daerah. Kakak khawatir bahwa nanti tidak akan bisa memiliki korelasi atau nyambung dengan mereka karena yang pertama Kakak sendiri belum terlalu lancar berbahasa Manggarai, begitu Kakak? Ya, benar sekali Kakak Tika. Itu yang saya alami saat ini. Oke, baik ya. Kakak, kalau gitu yang ingin saya tahu dari apa yang sudah Kakak sampaikan barusan, kira-kira selama ini di sekolah Kakak itu kebiasaannya seperti apa? Ya, baik Kakak Tika. Jadi di sekolah ini kebiasaannya memang mayoritas hampir semua anak-anak ini entah di dalam kelas atau di luar kelas saat istirahat menggunakan bahasa daerah, bahasa Manggarai. Dari guru-guru juga seperti itu. Mungkin karena sudah terbiasa juga menjadi kebiasaan. Seperti itu Kak Ketika. Ya, ya. Itu dari peserta didiknya tadi Kakak. Nah, sekarang yang mau saya tanyakan lagi ke Kakak sendiri nih. Nah, ketika karena Kakak menjadi guru itu bukan baru kali ini, tetapi sudah lama juga mengajar di sekolahnya Kakak. Yang mau saya tanyakan, bagaimana yang sudah berjalan selama ini, yang sudah Kakak lakukan dan guru-guru di sekolah lakukan ketika menghadapi peserta didik seperti itu? Iya, Dengan baik Kak Ketika. Ini mohon maaf Kak Ketika karena jaringan saya agak tidak terlalu dengar jelas, tapi saya coba menangkap sedikit apa Oke. yang Kak Ketika tanyakan. Jadi di sekolah selama ini pengalaman saya sebelumnya mengajar di Iya, kelas 8 dan kelas 9 ya Kak Ketika.
Nah, Iya. jadi biasanya saya mengajar tetap menggunakan bahasa Indonesia gitu. Entah entah mungkin murid-muridnya paham atau tidak, tetapi saya coba untuk tetap pakai bahasa Indonesia. Gitu Kak Ketika. Oke, oke. Ya, baik. Luar biasa, Ibu. Dari apa yang sudah disampaikan tadi, meskipun Kakak tahu kondisi atau keadaan di sekolah seperti itu dengan mayoritas peserta didiknya menggunakan bahasa daerah, Kakak dan teman-teman gurunya di sekolah itu masih menggunakan bahasa tetap menggunakan bahasa Indonesia. Nah, dari apa yang sudah Kakak sampaikan barusan, kalau boleh saya tahu ini, kira-kira ketika guru-guru di sekolah dan Kakak sendiri melakukan hal seperti itu, bagaimana reaksi peserta didik di sekolah yang Kakak bisa lihat selama ini? Iya, terima kasih Kak Ketika. Kalau berdasarkan pengamatannya saya, anak-anak sebenarnya bisa mengerti apa yang saya sampaikan. Karena ketika saya bertanya setelah proses pembelajaran, saya bertanya, mengajukan pertanyaan, itu anak-anak ternyata bisa juga menjawab, gitu. Jadi mungkin kesimpulannya sebenarnya bisa, mereka paham apa yang saya sampaikan dengan bahasa Indonesia. Oke, baik Kakak. Yang saya tangkap dari apa yang sudah dikatakan oleh Kakak barusan, ketika Kakak masih menggunakan bahasa Indonesia, begitupun dengan teman-teman guru yang lain ketika berbicara dengan mereka, ya, Kakak bisa melihat dan mengetahui bahwa Kakak bisa menilai bahwa mereka bisa menangkap makna yang disampaikan oleh Kakak sendiri. Nah, dari situ Kakak, yang ingin saya mau tahu lagi, kira-kira menurut Kakak sendiri, karena ini sekarang kegelisahannya tadi kepada peserta didik baru ini. Iya. Sekarang menurut Kakak sendiri, karena itu sudah berjalan selama ini di kelas 8 dan kelas 9 dan reaksinya Kakak sudah tahu sendiri. Nah, kira-kira menurut Kakak sendiri ketika Kakak berhadapan dengan peserta didik baru ini, dengan murid baru di kelas 7 ini, kira-kira apa yang mau Kakak lakukan? Atau bagaimana baiknya ketika Kakak berhadapan dengan peserta didik baru ini? Iya, memang Kak Ketika, terima kasih ini. Saya baru sadar juga ternyata sebenarnya tidak ada salahnya ketika saya mencoba dan tetap menggunakan bahasa Indonesia dalam proses pembelajaran gitu. Kan mungkin saja mereka juga bisa paham gitu karena saya juga belum tahu kondisi kelas 7. Jadi mungkin tidak ada salahnya saya tetap mencoba menggunakan bahasa Indonesia dalam proses pembelajaran di kelas. Begitu Kak Ketika. Oke, baik. Jadi yang bisa saya tangkap dari apa yang Kakak katakan barusan itu, Kakak akan tetap dengan kebiasaan atau yang sudah Kakak pernah terapkan di kelas 8 dan kelas 9 itu, di kelas 7 ini juga nanti Kakak akan masih menggunakan bahasa Indonesia. Itu akan dicoba begitu. Seperti itu, Iya, benar? iya, benar sekali Kakak. Baik Kak Khalid, luar biasa sekali apa yang sudah direncanakan tadi. Ya, memang ya perencanaan seperti itu bagus. Ya, alangkah bagusnya juga dicoba. Seperti pepatah mengatakan lebih baik mencoba daripada tidak sama sekali. Karena ini kan belum tahu seperti apa dalam proses berjalan nanti ya. Itu rencananya mau menerapkan apa yang sudah pernah dilakukan di kelas 8 dan kelas 9. Oke Kakak, nah kalau dari hal seperti itu kira-kira menurut Kakak sendiri ini, untuk menguatkan apa yang menjadi rencana Kakak tadi yang mau diterapkan di kelas 7 nanti, kira-kira ada tidak orang-orang yang akan mau bisa membantu Kakak untuk menguatkan atau mungkin ada hal lain yang bisa Kakak lakukan untuk menguatkan rencana Kakak itu? Oke, baik Kak Ketika. Saya juga ini baru berpikir, mungkin ada baiknya ketika saya juga mempelajari bahasa Manggarai supaya lebih fasih lagi begitu. Agar supaya nanti ketika dalam proses pembelajaran saya mengalami kendala. Kendala maksudnya apa yang saya sampaikan anak-anak tidak paham gitu. Mungkin saya bisa menggunakan bahasa Manggarai supaya mereka bisa lebih paham gitu. Dan juga kalau terkait orang-orang yang akan saya minta bantuan itu,
Mungkin rekan-rekan guru di sekolah juga bisa saya minta bantuan. Lalu anak murid juga mungkin bisa saling berbicara lah saat istirahat, supaya melatih bahasa Manggarainya saya bisa lebih lancar lagi. Atau mungkin juga orang sekitar lah, tetangga atau siapa gitu. Mungkin seperti itu Kak Ketika. Oke, luar biasa tadi Kakak dengan rencana Kakak selain tadi mau menerapkan kebiasaan yang sudah pernah dilakukan yang menjadi hal baik yang sudah pernah Kakak lakukan, Kakak juga berencana untuk mempelajari bahasa Manggarai tadi ya, supaya Iya. apa yang disampaikan oleh peserta didik juga Kakak paham, kemudian Kakak bisa menyampaikannya itu dengan menggunakan bahasa Indonesia karena Kakak sudah paham tadi apa maksud yang mau disampaikan oleh peserta didik sendiri. Kemudian juga saya tertarik dengan apa yang sudah Kakak sampaikan barusan bahwa ingin meminta bantuan teman-teman, kemudian mencoba untuk berinteraksi dengan peserta didik, sekaligus juga berinteraksi dengan tetangga tadi seperti itu Kakak. Iya, benar sekali Kak Ketika. Baik, luar biasa sekali rencananya Kakak. Ini ada satu lagi ini yang pengen saya tahu Kakak. Kira-kira dari rencana yang sudah Kakak sampaikan barusan, kira-kira mau dilaksanakan kapan ini? Oh ya, baik Kak Ketika. Menurut saya lebih cepat lebih baik Kak Ketika ya. Mungkin sebentar atau besok lah ya. Besok harus saya laksanakan sudah ini. Oke, baik. Luar biasa Kakak. Lebih cepat, lebih baik. Ya, bagus sekali. Baik, terima kasih Kak Khalid. Yang berikut, kira-kira dari percakapan kita pada malam hari ini, apa yang bisa Kak Khalid dapatkan? Iya, baik Kak Ketika. Jadi saya sungguh bersyukur Kak Ketika karena Kak Ketika bersedia mau mendengarkan apa yang saya alami. Kemudian saya juga sadar bahwa sebenarnya ketika kita mau berbagi dengan orang lain, pasti kita akan mendapatkan solusi dari apa yang kita alami. Lalu saya juga bisa berkesimpulan bahwa pentingnya juga kita menyesuaikan diri dengan lingkungan. Jadi ya saya ingin mempelajari lebih lagi tentang bahasa Manggarai. Seperti itu Kak Ketika. Oke, baik. Terima kasih Kak Khalid. Luar biasa sekali rencana baiknya tadi. Kak Khalid, saya sangat berharap sekali Kak Khalita setelah melaksanakan itu dan setelah menerapkan itu nanti saya ingin mengetahui dan melihat hasilnya Kakak. Saya ingin Kakak berbagi seperti apa pengalaman yang sudah Kakak terapkan nanti berdasarkan rencana Kakak tadi. Jadi saya tunggu Kakak minggu depan, saya tunggu kabarnya dari Kak Khalita ya. Ya, siap Kak Ketika. Nanti saya akan berbagi lagi dengan Kak Ketika. Oke, baik. Terima kasih Kak Kalita karena waktu kita sudah selesai percakapan kita pada malam ini. Saya tutup. Oke, baik. Terima kasih Kak Kalita. Sampai bertemu minggu depan. Baik, terima kasih Kak Ketika. Sampai jumpa. Oke. Oke, baik. Tadi Kakak Tika sudah melakukan proses coaching dengan Ibu Lita. Bagaimana perasaannya Kakak? Senang Kakak karena saya bisa melakukan proses tirta tadi itu dengan alur-alurnya itu. Ya, jadi cukup senang. Berarti proses coachingnya berjalan lancar ya Kakak ya? Oke. Setelah melakukan proses coaching ini tadi, ada beberapa hal yang saya mau sampaikan atau mau tanyakan ke Kakak Tika. Jadi kira-kira apa yang sudah didapatkan dari proses coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan oleh Kakak Tika? Oke, baik Kakak.
setelah saya melakukan proses coaching ini tadi dengan coach saya, yang bisa saya dapatkan adalah yang pertama tentunya saya bisa memberikan pertanyaan kepada coach saya yang notabene harapannya dapat membantu coach saya menyelesaikan persoalannya. Kemudian yang kedua juga saya bisa mendengarkan solusi-solusi yang disampaikan oleh coach sendiri dengan pertanyaan yang saya sampaikan tadi itu. Sehingga saya melihat di situ coach itu bisa memikirkan ide dan merencanakan ide-ide untuk persoalan yang sedang dihadapi atau dirasakan oleh coach sendiri. Seperti itu, Kakak. Oke, baik. Luar biasa sekali Kakak Tik. Berdasarkan penjelasannya Kakak Tika tadi, Kakak Tika sudah berhasil melakukan coaching dengan alur Tirta. Iya, iya. Kemudian saya juga tadi amati bahwa prosesnya itu sangat luar biasa. Terima kasih, Kakak. Baik dengan alur Tirta. Adapun beberapa catatan Kakak. Jadi saya lihat tadi memang sudah berhasil sekali menyampaikan sesuai dengan alur Tirta. Kemudian sudah menanyakan tujuan, lalu mengidentifikasikan permasalahannya seperti apa. Kemudian tadi juga sudah Kakak Tika juga sudah mengajarkan coach itu untuk membuat suatu rencana aksi. Itu yang saya amati tadi. Kemudian catatan saya juga tadi bahwa kalau Kakak Tika tadi sudah menunjukkan bahwa Kakak Tika itu fokus dan dengan kehadiran penuh seperti itu. Iya, iya. Kakak juga mendengarkan aktif, kemudian Kakak Tika juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach tadi, Ibu Lita. Seperti itu. Nah, untuk kedepannya Kakak Tik, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan oleh Kakak Tika setelah melakukan proses coaching tadi hari ini? Oke, baik Kakak, terima kasih. Setelah saya melakukan proses coaching pada malam ini, kedepannya yang ingin lebih saya kembangkan yaitu tentunya masih berkaitan dengan ketiga kompetensi inti coaching. Cuman mungkin yang lebih lagi saya ingin kembangkan itu pada bagian saya bisa mengajukan pertanyaan berbobot agar benar-benar terarah dan fokus pada pertanyaan dan permasalahan yang kata kunci yang disampaikan oleh coach sendiri, Kakak. Seperti itu. Jadi itu harapan untuk ke depannya. Luar biasa sekali Kakak Tik. Harapan yang memang diharapkan oleh semua guru itu dan harus terpenuhi seperti itu Kakak ya. Iya, iya. Jadi kedepannya saya mengharapkan Kakak Tika untuk terus-menerus menerapkan proses coaching dengan alur Tirta ini. Iya, Kakak. Dan satu juga harapannya jangan pernah bosan untuk menerima semua permasalahan yang disampaikan oleh teman supaya kita bisa mencari solusi bersama-samanya seperti apa, dan nanti apa yang disampaikan oleh coach, siapapun coachnya itu, intinya kita bisa mencari solusinya bersama-sama. Seperti itu Kakak, jadi semoga kedepannya Kakak Tika semakin sukses. Oke, terima kasih Kakak. Oke, saya akhiri perbincangan kita malam ini Kakak. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Selamat malam. Oke, selamat malam Kakak. Terima kasih.
Baik, selamat malam Kakak Oin, apa kabar? Halo Kakak Lita, selamat malam. Kabar baik ya Kak. Bagaimana dengan Kakak sendiri? Saya juga kabar baik Kakak Oin. Baik Kakak Oin, jadi hari ini Kakak Oin akan melakukan proses coaching, benar ya Kakak Oin ya? Ya, benar Kakak. Ya, nah nanti sebelum proses coaching ini Kakak Oin lakukan, saya berharap kita berbincang-bincang sedikit ini Kakak Oin. Apakah Kakak Oin bersedia? Iya Kakak, siap. Baik, nanti jadi Kakak Oin akan berperan sebagai coach dan nanti Kakak Tika sebagai coachingnya. Nah, Iya, iya. nanti saya juga akan ikut mengamati proses coaching yang Kakak Oin lakukan dan saya juga akan menilai nih Kakak Oin sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Nah, saya akan mengamati juga apakah langkah-langkah coaching ini sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum. Lalu nanti saya juga akan mengamati apakah pertanyaan-pertanyaan yang Kakak Oin sampaikan ini sudah sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach nanti. Begitu juga sebaliknya, bagaimana respon dari coach terhadap pertanyaan yang Kakak Oin sampaikan. Nah, sebelum melaksanakan observasi ini, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan Kakak Oin. Oke, Boleh siap Kakak Kak. Oin? Baik, Boleh Kakak. baik. Yang pertama Kakak Oin, dari proses coaching ini sebenarnya kompetensi apa yang ingin Kakak Oin kembangkan? Baik Kakak Lid. Jadi dalam proses coaching ini nanti yang saya mau kembangkan itu yang pastinya itu ada Kakak adalah kompetensi inti dari coaching itu sendiri. Yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach. Seperti itu Kakak. Oke, baik. Jadi ada 3 kompetensi inti. Baik. Nah, Kakak Oin dari 3 kompetensi coaching ini, nah mana yang ingin lebih Kakak Oin kembangkan? Eh, yang lebih saya ingin kembangkan itu Kakak mungkin mendengarkan secara aktif dan juga saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach. Seperti itu Kakak. Oke, baik. Berarti ada 2 kompetensi yang ingin Kakak Oin fokuskan ya, Ya, yaitu ya. mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik Kakak Oin. Nah, untuk indikator ketercapaiannya Kakak Oin, kira-kira seperti apa yang Kakak Oin harapkan? Tentunya yang saya harapkan itu Kakak saya bisa mencari solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh coach itu sendiri. Seperti itu Kakak. Oke, baik. Luar biasa Kakak Oin. Nah, sekarang silakan Kakak Oin melakukan proses coaching bersama Kakak Tika dan saya akan mengamatinya. Silakan Kakak Oin. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Halo Kakak Tika, selamat malam. Ya, selamat malam Kakak Oin. Bagaimana kabarnya? Ya, lumayan Kakak. Hai, lumayan. Kenapa? Sementara ya agak galau ini Kakak. Cerita sudah galau kenapa? Ada masalah? Ya, baik Kakak Oin. Kalau Kakak Oin ada waktu, saya ingin bercerita sedikit. Boleh Kakak Oin? Ya, ya sudah. Kebetulan saya tidak ada kesibukan, jadi kita cerita-cerita sudah. Kakak mau ngomong apa? Ya, baik Kakak Oin, terima kasih. Seperti apa yang sudah saya katakan barusan, saya ini Kakak sementara ya boleh dibilang resah ini. Karena saya ini di kelas saya itu saya mempunyai seorang murid
yang notabene ya satu orang murid itu yang notabene dia ini beragama apa kakak? Muslim. Jadi kenapa saya galau tadi? Karena di sekolah kakak mayoritasnya non Muslim, guru-guru juga non Muslim. Jadi saya ini kepikiran saya nanti tidak bisa memberikan apa namanya keadilan atau kesetaraan kepada peserta didik saya ini. Jadi saya di kepikiran bagaimana bagusnya nanti bagaimana ini yang terbaik sehingga anak didik saya atau anak wali saya ini nanti dia bisa mendapatkan ya keadilan atau kesetaraan lah seperti itu kakak. Oke, jadi yang saya tangkap dari kakak punya cerita ini, kakak Tika itu resah karena ada satu kakak Tika punya murid yang beragama Muslim. Iya iya. Kemudian di sekolahnya kakak itu guru-gurunya itu semuanya non Muslim ya kak. Benar kakak. Jadi kakak itu resah karena berpikir bahwa tidak bisa memberikan apa namanya keadilan lah istilahnya untuk itu anak yang Muslim yang memang hanya dia sendiri di sekolah yang Muslim ya Ibu. Iya kakak benar. Seperti itu. Kira-kira yang kakak Tika inginkan dari kita punya pembicaraan hari ini itu apa? Oke, baik kakak, yang saya harapkan dari pembicaraan kita pada malam hari ini itu saya bisa apa namanya mempunyai solusi kira-kira apa yang terbaik yang bisa saya berikan kepada peserta didik saya ini sehingga dia nanti tidak merasa semacam apa namanya ada diskriminasi begitu. Sehingga nanti dalam 3 tahun waktu yang berjalan nanti dia bisa menyelesaikannya dengan baik. Seperti itu. Oke, baik. Jadi ya kakak Tika ini tidak mau kalau anak itu merasa terkucilkan ya kakak karena dia sendiri, seperti itu ya? Ya. Nah, kalau kakak Tika, kalau apa namanya? Kalau menurut kakak Tika, kalau ada dari skala 1 sampai 10 itu saat ini kira-kira kakak Tika itu ada di posisi yang keberapa? Ada di posisi nomor berapa seperti itu? Terkait ini tentang resah gara-gara satu anak ini tadi. Ya, berangkat dari keresahan saya kakak, kalau mau diberi nilai untuk posisi saya sekarang, karena ini tadi berangkat dari bagaimana kira-kira baiknya anak ini. Nanti untuk sekarang posisi saya kayaknya berada di posisi 4 kakak. Di posisi 4 Ya. Kakak coba jelaskan sedikit di posisi 4 itu kira-kira bagaimana itu kakak? Kenapa bisa ada di posisi 4? Iya, baik kakak terima kasih. Kenapa tadi saya katakan kira-kira sekarang itu berada di posisi 4? Yang pertama karena ini merupakan hal pertama bagi saya menghadapi anak seperti ini. Itu menjadi apa namanya tantangan besar bagi saya. Mampu tidak saya nanti memberikan apa namanya keadilan, kesetaraan untuk anak ini sehingga nanti dia bisa berjalan dan belajar dengan baik. Kemudian yang kedua karena apa namanya untuk mata pelajaran agamanya sendiri anak ini nanti ya memang karena gurunya tidak ada. Jadi seperti itu kakak. Makanya tadi saya mengatakan bahwa ya kira-kira untuk sekarang posisi saya berada di posisi 4. Seperti itu. Oke. Kakak bilang tadi kakak ada di posisi 4. Saya bisa tanya lagi kakek? Iya kakak boleh. Nah, jadi di sini ketika belum menemukan solusi sama sekali tadi dari bagaimana caranya supaya terpenuhi ini anak murid yang satu orang yang Muslim ini. Iya. Kakak ya. Jadi kira-kira itu rencananya kakak Tika ke depannya itu bagaimana? Oke, baik kakak. Berangkat dari situ kemarin kebetulan saya sudah dekati anaknya. Saya tanyakan. Dasarnya kemarin dia mau masuk di sekolah itu jangan sampai hanya karena atas desakan orang tua. Saya tanyakan kemarin memang anaknya
mau sekolah di sekolah saya itu. Kemudian juga karena memang mungkin dari jarak juga kakak sekolah dengan rumahnya tempat tinggalnya anak tersebut itu kan dekat, maka itu mungkin merupakan apa namanya dasar yang membuat anak ini sekolah di sekolah itu, sekolah di sekolah saya itu. Kemudian juga saya tanyakan, saya sudah tanyakan bahwa nanti dia tidak akan bisa mendapatkan pelajaran agamanya sendiri di sekolah karena memang guru yang mengajar mata pelajaran agamanya tidak ada. Tidak ada. Ya, lalu saya tanyakan apa pernah dia mengikuti sekolah apa atau les apa di kampungnya. Katanya iya, pernah itu kakak. Jadi ya itu mungkin merupakan sesuatu yang membuat saya ini apa namanya ada sesuatu yang sedang saya pikirkan berkaitan dengan pernyataan-pernyataan dari anak tersebut kakak. Iya ya. Mungkin ini hanya apa kakak rencana saya ketika si anak tersebut tadi mengatakan seperti itu. Jadi karena saya sudah menjadi walinya anak tersebut, jadi saya punya rencana supaya si anak ini mengikuti pelajaran agama yang ada di tempat tinggalnya itu kakak, sehingga nanti dia tidak merasa kosong atau tidak mendapatkan pelajaran agama selama bersekolah di sekolah begitu, sehingga meskipun dia di sekolahnya tidak ada guru yang mengajarkan khusus, setidaknya di kampungnya itu dia masih bisa belajar agamanya sendiri kakak, seperti itu. Oke, luar biasa sekali rencananya kakak Tika. Berarti rencananya kakak itu supaya nanti anaknya itu bisa mendapat pelajaran agamanya itu di kampung atau di rumahnya sendiri kakak, seperti itu Iya ya. Kira-kira kakak dari rencananya kakak ini siapa yang kakak Tika mau libatkan nanti? Oke, baik kakak. Terima kasih sekali berangkat dari situ tadi. Kebetulan juga karena dalam waktu dekat ini kami akan adakan rapat komite. Jadi saya ingin sampaikan itu kepada orang tuanya supaya nanti orang tuanya tahu bahwa anaknya ini masih bisa ikut pelajaran atau les agama di tempat tinggalnya begitu. Saya dekati nanti orang tuanya supaya memberikan dukungan atau dorongan kepada anak ini. Kemudian kakak, kebetulan juga ini yang satu kelas dengan anak ini juga ada yang tinggal dekat dengan dia. Jadi saya nanti pengen supaya temannya ini jadikan untuk mengingatkan dia, sekaligus saya bisa menanyakan nanti apa benar tidak si anak ini pergi ikut les les untuk agamanya itu. Jangan sampai bilangnya pergi tetapi tidak pergi. Itu makanya nanti saya ingin menyampaikan kepada orang tuanya sekaligus teman sekelasnya yang satu kampung dengan anak tersebut. Oke, baik kakak Tika. Berarti yang kakak Tika mau libatkan dalam masalahnya anak ini tadi orang tuanya dengan teman yang kebetulan satu kampung kakak seperti itu. Jadi kira-kira rencananya kakak itu kapan? Oke, baik kakak, untuk rencananya mungkin dalam waktu dekat ini kakak, karena sekolah mau dimulai. Ya, alangkah baiknya lebih cepat itu lebih baik. Pokoknya dalam waktu cepat ini. Oke, lebih cepat lebih baik. Bagus sekali itu rencana kakak, luar biasa. Jadi apakah kakak Tika sudah dapat solusi dari apa yang kita bicarakan hari ini tidak? Oh, baik kakak, dari percakapan kita pada malam ini saya bisa menemukan solusi dari keresahan saya terkait dengan peserta didik saya. Ya, saya bisa tahu apa yang mau saya lakukan nantinya. Seperti itu, kakak. Oke, baik. Jadi sebenarnya permasalahan yang kakak hadapi ini solusinya itu ada. Jadi luar biasa kakak sudah buat perencanaan dan saya tunggu informasi hasilnya dari kakak bagaimana rencananya kakak itu apakah sudah dilaksanakan atau belum dan hasilnya seperti apa. Jadi saya tunggu informasinya kakak. Semoga nanti
kakak bisa mendapatkan hasil sesuai dengan harapannya kakak. Seperti itu. Ya. Oke, baik Kakak Oin, terima kasih atas waktunya tadi sudah mendengarkan saya. Ya, sama-sama kakak Tika. Sukses selalu Ya, amin amin Kakak. Malam. Yo, selamat malam. Halo, selamat malam Kakak Oin. Malam Kakak Lita. Baik Kakak Oin, setelah melakukan proses coaching tadi nih, bagaimana perasaannya Kakak Oin? Luar biasa sekali senangnya kakak. Senang, oke. Luar biasa juga. Saya juga mengamati tadi berjalannya proses coaching ini sangat penuh dengan keakraban. Baik Kakak Oin. Sekarang saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan Kakak Oin terkait dengan proses coaching yang sudah Kakak Oin lakukan. Nah, menurut Kakak Oin, apakah proses coaching yang Kakak Oin lakukan sudah berjalan dengan baik? Puji Tuhan kakak semuanya berjalan dengan lancar. Baik, luar biasa. Nah, baik Kakak Oin, terkait dengan tadi di awal Kakak Oin sampaikan indikator ketercapaiannya. Apakah sudah tercapai dalam proses coaching tadi? Baik kakak, tadi itu selama proses coaching tadi saya melakukannya sudah sesuai dengan alur tirta. Itu mulai dari saya menanyakan tujuannya, kemudian identifikasinya, rencananya seperti apa, itu saya sudah lakukan. Kemudian saya juga tadi sudah menggali potensi dari coach saya untuk menemukan sendiri solusi dari permasalahannya dan bagaimana cara saya memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot tadi kakak. Baik, jadi berdasarkan penjelasan Kakak Oin, jadi Kakak Oin sudah berhasil melakukan proses coaching dengan alur tirta. Baik, tadi juga Kakak Oin sudah berhasil membuat pertanyaan berdasarkan kata kunci dari Koci. Dan juga saya mengamati tadi Koci dari Kakak Tika mampu untuk menjawab apa yang ditanyakan oleh Kakak Oin. Sungguh luar biasa Kakak Oin. Baik, Kakak Oin, kira-kira untuk kedepannya ini, kompetensi apa lagi yang mau dikembangkan nanti dalam proses coaching ini? Mungkin yang saya mau kembangkan itu nanti kakak, saya itu inginnya lebih memahami proses coaching itu dengan menggunakan alur tirta supaya nanti saya bisa menerapkannya itu dalam kegiatan pembelajaran di kelas dan dapat berkolaborasi di sekolah nantinya. Baik Kakak Oin, sungguh luar biasa ini apa yang Kakak Oin sampaikan. Jadi saya juga ingin memberi apresiasi kepada Kakak Oin atas apa yang sudah Kakak Oin sampaikan. Jadi tetap semangat, terus melakukan proses coaching dengan siapa saja di sekolah maupun di mana saja. Baik Kakak Oin, sampai di sini dulu perbincangan kita saat ini. Sukses selalu Kakak Oin. Ya, terima kasih Kakak Lita. Oke, malam. Selamat malam. Oke, baik. Selamat malam Kakak Lita. Baik, selamat malam Kakak Tika. Bagaimana kabarnya malam hari ini? Luar biasa Kakak Tika. Kakak Tika sendiri bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, baik Kakak. Oh ya, Kakak Lita, hari Ya. ini ya Kakak akan melakukan proses coaching ya? Iya, benar sekali Kakak Tika. Oke, baik Kakak Lita. Sebelum Kakak melakukan proses coaching pada malam hari ini, ada sesuatu yang perlu saya bicarakan kepada Kakak. Boleh Kakak? Boleh sekali Kakak Tika, silakan. Baik Kakak. Sebentar, Kakak Lita dalam proses coaching ini berperan sebagai coach. Kemudian, Kakak Oyen sendiri berperan sebagai coachee. Nanti saya akan amati proses coaching yang berlangsung yang dilakukan oleh kakak sendiri selaku
coach-nya dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik-rubrik penilaian coaching. Nah, saya nanti akan mengamati apakah langkah-langkah coaching yang sudah Kakak lakukan itu sesuai dengan alur Tirta apa belum. Kemudian, saya juga akan mengamati apakah Kakak Lita sendiri bisa mengajukan pertanyaan berbobot, kemudian bisa menjawab dan mengajukan pertanyaan berdasarkan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Saya juga nanti akan mendengarkan jawaban-jawaban yang diberikan oleh coach sendiri. Kemudian jangan lupa juga selama proses coaching berlangsung, jangan lupa menerapkan prinsip-prinsip coaching. Oke, baik Kakak, sebelum Kakak melakukan proses coaching berlangsung, boleh saya memberikan pertanyaan? Iya, boleh sekali Kakak Tika. Oke, baik. Pertanyaan pertama ini Kakak. Selama proses coaching ini berlangsung nanti, menurut Kakak sendiri kompetensi apa yang Kakak Lita sendiri ingin kembangkan? Ya, baik Kakak Tika, untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam proses coaching ini yaitu ada 3 kompetensi inti, yaitu mendengar aktif, kehadiran penuh, dan mampu membuat pertanyaan yang berbobot. Seperti itu Kakak Tika. Oke, baik. Nah, setelah saya tangkap apa yang Kakak Lita sampaikan, ada 3 kompetensi yang ingin Kakak kembangkan dari proses coaching ini nanti, meliputi mendengarkan dengan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, dan kehadiran penuh. Nah, dari ketiga kompetensi ini nanti Kakak, kira-kira kompetensi apa yang paling spesifik yang ingin Kakak kembangkan pada proses coaching pada malam hari ini? Baik Kakak Tika, jadi fokus saya nanti yaitu di kompetensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ada 2 Kakak Tika. Oke, baik. Jadi Kakak sudah katakan bahwa ada 2 kompetensi yang lebih spesifik yang ingin Kakak kembangkan dalam proses coaching ini nanti, mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, nah, sekarang Kakak boleh melakukan proses coaching dan saya akan mengamati dan mendengarkan jawaban-jawaban dari coach Kakak nanti. Silakan Kakak. Baik, siap. Terima kasih banyak Kakak Tika. Ya. Baik, halo, selamat malam Kakak Oin. Selamat malam Kakak Lit. Nah, bagaimana kabarnya Kakak Oin? Puji Tuhan Kakak, saya kabar baik. Kalau Kakak sendiri bagaimana? Saya juga baik Kakak Oin, puji Tuhan. Baik, Kakak Oin, ini saya mau bertanya ini, kira-kira ada apa ini sampai bertemu saya ini? Mungkin ada yang ingin disampaikan atau diceritakan? Iya Kakak, ini sebenarnya itu saya mau sharing sesuatu terkait masalahnya yang saya alami sekarang ini. Jadi Kakak lihat saya nih Kak, bingung sekali dengan sikapnya anak-anak ini. Yang anak-anak nih tidak mengalami perubahan sama sekali meskipun saya sudah menerapkan segitiga restitusi terhadap mereka. Jadi ini Baik. Kakak bingung jadinya. Ya, baik. Kalau dari yang saya tangkap, jadi Kakak Oin bingung karena tidak adanya perubahan perilaku dari anak-anak. Ya, Benar begitu Kakak Oin? iya Baik. Kakak. Ya, kalau boleh saya tahu ini Kakak Oin, perilaku yang seperti apa ini dari anak-anak yang Kakak Oin sampaikan? Jadi ini Kakak apa namanya? Kendalanya itu Kakak mungkin pengaruh di bahasa. Jadi anak-anak ini tidak bisa merespon pertanyaan saya dengan baik. Jadi seperti itu Kakak. Kendalanya itu di bahasa. Baik. Jadi kendalanya di bahasa sehingga anak-anak tidak mampu merespon apa yang Kakak Oin sampaikan. Tidak merespon dengan baik pertanyaan saya. Ya, baik Kakak Oin. Untuk kondisi ini, apakah terjadinya seperti apa? Apakah di dalam kelas atau di luar kelas atau semuanya terjadi di lingkungan sekolah?
Oke, baik Kakak. Jadi saya ceritakan sedikit Kakak. Jadi anak-anak itu kebanyakan anak-anak ini memilih untuk diam Kakak. Jadi ketika kita mengajukan pertanyaan yang berbeda dan lebih mudah, namun mereka itu kayaknya lebih memilih diam. Jadi membuat saya jadi bingung. Sementara kalau saya menggunakan bahasa Manggarai di sekolah itu kan tidak mungkin Kakak. Karena Iya. mungkin nanti akan berbenturan dengan peraturan yang sekarang ini kita tahu bahwa di sekolah itu harus wajib menggunakan berbahasa Indonesia. Seperti itu Kakak. Baik, benar sekali Kak Tika. Jadi bisa saya simpulkan berarti kendala seperti yang Kakak Oin sampaikan tadi, kendalanya di bahasa. Ya, Karena Kakak Oin menggunakan bahasa Indonesia. Benar seperti itu, Kakak Oin? iya Kakak, seperti itu. Baik Kakak Oin. Nah, kalau boleh saya tanya lagi nih, kondisi di sekolahnya Kakak Oin dari segi bahasanya anak-anak, ada di posisi dari 1 sampai 10 ini ada di posisi berapa? Saya itu Kakak, saya merasa itu ada di posisi kelima. Kelima, oke baik. Nah, baik Kakak Oin, dari perbincangan kita saat ini, sebenarnya apa harapannya Kakak Oin untuk anak-anaknya Kakak Oin ini, anak-anak murid? Iya. Jadi harapannya saya itu Kakak, supaya mereka itu eh, bisa menggunakan bahasa Indonesia yang baik di sekolah. Seperti itu Kak Baik, harapannya saya. Jangan oke, lagi menggunakan bahasa daerah. oke, baik. Jadi Kakak Oin berharap anak-anak bisa berbahasa Indonesia di sekolah dengan baik. Baik Kakak Oin. Nah, kira-kira eh, dari Kakak Oin sendiri, apa nih yang bisa Kakak Oin lakukan atau Kakak Oin rencanakan agar murid-murid di sekolahnya Kakak Oin ini bisa lancar berbahasa Indonesia? Oke, baik Kakak, terima kasih. Jadi kalau menurut saya ini Kakak, masalah ini mungkin harus diselesaikan bersama. Dalam artinya begini Kakak, saya mungkin nanti akan meminta rekan guru yang lain juga untuk menangani masalah setiap anak agar mereka itu membiasakan diri untuk menggunakan bahasa Indonesia. Seperti itu. Jadi meminta bantuan dari rekan lain nanti agar terbiasa Kakak. Jangan terlalu sering menggunakan bahasa daerah tapi wajib menggunakan bahasa Indonesia kalau sudah ada di lingkungan sekolah. Seperti itu. Oke, oke, baik, luar biasa Kakak Oin. Nah, mungkin ada lagi rencana yang ingin Kakak Oin lakukan? Untuk saat ini Kakak rencananya itu dulu. Oke, baik. Nah, Kakak Oin, kira-kira untuk rencana yang sudah Kakak Oin sampaikan tadi, kapan ini akan dimulai untuk dilakukan? Rencananya Kakak itu rencananya besok karena kebetulan besok itu ada rapat dengan Dewan Guru Kakak. Supaya Eee, nanti bisa Bagaimana Kak membicarakan Oin? itu. Mungkin bisa diulang, mohon maaf, mungkin bisa diulang karena Oh iya, jaringan ini kurang bagus. rencananya itu Kakak besok. Karena kebetulan Oh, besok itu ada rapat dengan Dewan Guru supaya bisa berbicara sama-sama oke. agar nanti kalau di lingkungan sekolah itu sama-sama harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik seperti itu Kakak. Besok rencananya. Oke, berarti besok ya, cepat ini, cepat rencananya. Oke, Ya. luar biasa Kakak Oin. Kakak Oin, dari perbincangan kita ini, apa ini, apa kesimpulan yang bisa Kakak Oin ambil? Oke, baik. Jadi dari proses perbincangan kita ini tadi Kakak, saya merasa bahwa saya bisa menemukan solusi dari masalah yang saya hadapi. Seperti itu Kakak. Baik, Kakak Oin luar biasa. Tetap semangat terus Kakak Oin untuk melakukan perubahan-perubahan yang lebih baik. Baik Kakak Oin, saya ini berharap sekali nanti Kakak Oin mau bercerita lagi ke saya tentang
hasil dari rencana yang sudah Kakak Oin sampaikan tadi. Oke, siap Kakak. Terima kasih Kakak sudah Oke, mendengarkan baik. saya bercerita, sudah dengar sharingnya saya, karena memang sebelumnya tadi Kakak saya itu belum menemukan solusi sama sekali. Tapi berkat saya sharing dengan Kakak, jalan pikiran saya itu sudah terbuka sehingga saya bisa menemukan solusinya. Jadi terima kasih Kakak Lita. Oke, Kakak Oin, terima kasih juga Kakak Oin. Sukses selalu. Baik Kakak Oin. Sampai jumpa di Sampai minggu jumpa. depan Kakak Oin. Oke, baik Kakak Lita. Iya, Kakak Tika. Ya, baik Kakak Lita sudah melakukan proses coaching pada malam hari ini. Iya. Bagaimana perasaannya setelah melakukan proses coaching? Ya, baik. Perasaannya ini luar biasa Kakak Oin karena saya tidak menyangka juga bisa melakukan proses coaching seperti ini. Baik. Ada beberapa pertanyaan ini Kakak. Boleh saya berikan pertanyaan? Boleh sekali Kakak Tika. Oke, baik Kakak. Setelah Kakak melakukan proses coaching tadi, apa yang bisa Kakak dapatkan? Apakah proses coachingnya berjalan dengan baik? Ya, baik Kakak Tika. Jadi menurut saya ya sudah berjalan dengan baik. Puji Tuhan. Oke, baik. Luar biasa. Tadi di awal Kakak, sebelum Kakak melakukan proses coaching, di perbincangan awal kita tadi, ada indikator ketercapaiannya. Nah, dari indikator ketercapaian itu tadi Kakak, menurut Kakak sendiri, apa yang sudah berhasil dicapai menurut Kakak? Oke, baik Kakak Tika. Jadi tadi saya menilai diri sendiri ya sudah tercapai. Saya sudah mampu melakukan proses coaching dengan alur tirta. Kemudian saya juga berusaha tadi supaya bisa fokus menghadirkan diri secara penuh, lalu mampu mendengarkan secara aktif. Kemudian dengan begitu saya bisa mengajukan pertanyaan juga yang berbobot. Nah, begitu Kakak Tika. Oke, luar biasa. Kakak tadi sampaikan bahwa dari proses coaching yang sudah dilakukan, Kakak mengatakan bahwa sudah mengikuti alurnya dengan baik, kemudian juga sudah menerapkan kompetensi yang ingin Kakak lakukan berdasarkan indikatornya tadi, sudah mengajukan pertanyaan berbobot, sudah mendengarkan dengan aktif. Baik Kakak, kalau saya amati tadi, seperti yang sudah Kakak sampaikan tadi, saya bisa melihat Kakak tadi sudah bisa mengajukan pertanyaan berbobot, kemudian bisa mendengarkan dengan aktif. Jadi menurut saya proses coachingnya berlangsung dengan baik. Saya juga mengamati dan mendengarkan jawaban-jawaban yang disampaikan oleh Coach tadi sesuai dengan pertanyaan yang disampaikan oleh Kakak. Jadi yang bisa saya katakan di sini ya, berarti perjalanan proses coachingnya tadi sudah berlangsung dengan baik. Nah, baik, kalau begitu Kakak, dari proses coaching yang sudah dilakukan tadi, kira-kira apakah ada hal atau yang ingin dilakukan oleh Kakak ke depannya yang ingin dikembangkan dari kompetensi coaching ini? Oke, baik Kakak Tika. Jadi untuk kedepannya ini saya ingin memperdalam lagi tentang proses coaching ini sehingga nantinya saya bisa menerapkan proses coaching ini khususnya di sekolah kepada rekan atau kepada anak-anak di sekolah, anak-anak murid sehingga nanti bisa ada perubahan. Berharapnya seperti itu, perubahan yang lebih baik lagi. Oke, baik, luar biasa Kakak. Kakak mengharapkan bahwa ke depannya supaya proses coaching ini lebih baik lagi dengan tidak hanya terbatas pada satu lingkup saja, tetapi harapannya supaya lebih luas karena kompetensinya juga harapannya supaya lebih baik. Jadi saya patut
apresiasi juga kepada kakak atas apa yang sudah berjalan baik tadi. Jadi kakak, saya cuma mengatakan di akhir, jangan berhenti untuk mencoba dan jangan berhenti untuk mengembangkan kompetensi-kompetensi sehingga ya tidak hanya terfokus pada satu lingkup, tapi bisa efeknya lebih luas lagi. Terima kasih kakak, selamat malam. Baik, terima kasih banyak Kak Ketika. Selamat malam. Ya.